Oke, baik. Pak Sarudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salahuddin. Baik, Ibu Nilna ya. Nggih. Sebelum kita lebih jauh ya untuk terkait dengan kegiatan coaching kita ini, ada beberapa tahap yang harus saya amati ya selama Ibu Nilna melakukan coaching ya. Yang pertama itu kesesuaian dengan alur Tirta selama proses coachingnya dari awal sampai selesai. Kemudian bagaimana Ibu Nilna memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya pada coach dan bagaimana tanggapan-tanggapan dari coach yang sedang Ibu Nilna hadapi. Ya baik, kemudian nanti kira-kira Bu Nilna kompetensi apa yang ingin kira-kira Ibu kembangkan ya ketika melakukan coaching ini? Yang ingin saya kembangkan ada 2 kompetensi, Pak, yaitu mendengarkan dan mengajukan pertanyaan berbobot. Sekali kemudian kira-kira ada nggak yang lebih spesifik lagi yang bisa dikembangkan, yang Ibu Nilna akan kembangkan? Yang ingin saya kembangkan nanti saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ke coach saya, Pak, untuk mengidentifikasi lebih lanjut apa-apa yang dialami dan penyebab dan solusi yang bisa diambil oleh coach saya nanti, Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Kemudian kira-kira nanti indikator yang bagaimana yang Ibu Nilna inginkan ketika sedang coaching nanti? Saya akan menggalinya melalui pertanyaan-pertanyaan dan tindak lanjut, Pak. Jadinya coach saya nanti bisa menemukan solusinya sendiri dan saya hanya memantapkan saja. Oke, baik. Bagus sekali. Terima kasih Bu Nilna. Silakan Ibu Nilna melakukan coaching bersama Pak Asikin. Terima kasih Pak Salahuddin. Assalamualaikum Pak Asikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Apa Nilna. Kabarnya Pak Asikin? Alhamdulillah baik Bu, kabar baik Bu. Gimana Pak Asikin? Saya dengar Pak Asikin ada yang mau disampaikan ke saya. Gimana? Iya Bu, kemarin sebenarnya saya menghubungi Ibu Nilna itu, tapi alhamdulillah lah ada kesempatan Ibu Nilna sekarang ini. Saya ingin menyampaikan begini Ibu Nilna. Saya ini kan mengajar di fase E dan fase F untuk kurikulum Merdeka, dan untuk kelas 3-nya itu masih kurikulum K13. Nah di sekolah kita ini kan jauh dari pusat kota Bu, jauh dari pusat kota. Artinya sekolah kita ini berada di ujung utara dan berada di pesisir. Nah tentu siswa-siswa dan peserta didik yang utama di sini adalah orang-orang yang berada di lingkungan ini saja, satu kelurahan. Nah kalau selama saya mengajar ini Bu ya, jadi ini saya belum mendapatkan ketika saya berada di kelas itu rasa-rasanya saya belum pernah mengabsensi siswa itu hadir semua. Jadi pasti ada sebagian yang tidak tahu ini seperti apa ini. Jadi kondisinya hari-harinya seperti itu. Karena mungkin rata-rata anak nelayan mungkin pikir seperti itu. Sehingga mereka itu ya kadang mereka datang itu terlambat. Dan ada juga yang tidak datang, tidak hadir gitu. Itulah yang membuat saya itu merasa
karena keberadaan siswa itu yang pertama, Bu. Tapi dalam proses pengajaran pembelajaran seperti biasa ya kita tetap melaksanakan aktivitas mengajar itu. Nah ini bagian juga dari rasa apa ya, rasa keingintahuan, rasa yang seharus seperti apalah solusi mungkin Ibu Nina ya. Mungkin karena secara sosiologis karena memang namanya anak-anak nelayan seperti itu mungkin Ibu Nina ya. Itu mungkin. Nggih, Pak, nggih. Nggih, saya paham, Pak. Apakah Pak apa yang sudah dilakukan oleh Pak Asikin untuk mencari penyebabnya, Pak? Kenapa siswanya seperti itu? Apakah Pak Asikin sudah melakukan beberapa tindakan untuk mencari penyebabnya gitu, Pak? Iya, benar sekali Bu Nina. Kami ya terutama saya sendiri yang ngajar di kompetensi keahlian nautika kapal penangkapan ikan ini ya saya selalu mengidentifikasi kalau memang motif utama itu kalau saya pikir ini karena anak-anak nelayan kan ikut membantu orang tuanya melaut. Nah, sehingga ini rata-rata anak nelayan. Jadi mungkin karena mereka datang dari laut itu kan biasanya pagi. Jadi mereka itu kadang jam 8, jam 9 baru nyampe di pantai kan. Nah, kita sudah melakukan itu mungkin permasalahan yang memang kita hadapi ketika saya berada di lingkungan sekolah ini gitu. Seperti itu mungkin gitu. Jadi saya sudah melakukan identifikasi langkah-langkah seperti itu. Kemudian hasilnya bagaimana, Pak? Dari identifikasi awal. Iya. Bukan saja karena saya harus melakukan kerja tim, jadi berkolaborasi juga dengan teman-teman BK, teman-teman guru-guru yang lain. Iya, betul. Bahkan ada solusi juga yang kita tawarkan ya. Jadi masing-masing guru kita itu memiliki tanggung jawab, Bu. Jadi untuk siswa. Jadi ada SK guru wali. Kita coba SK guru wali ini yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Jadi untuk mempersempit untuk memetakan berapa siswa yang harus menjadi tanggung jawab dari guru-guru tersebut sehingga mudah dikontrol gitu. Mungkin seperti itu langkah-langkahnya Bu yang saya lakukan. Kemudian Pak Asikin, pihak mana saja yang Bapak libatkan untuk melaksanakan rencana yang Pak Asikin udah buat itu? Iya, tentunya Bapak melibatkan siapa saja? Iya, bukan hanya pihak internal sekolah mungkin Bu Nina ya. Saya mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak komite ya. Jadi sekali-sekali juga kita itu berkunjung kepada keluarga, kepada orang tua. Tapi di satu sisi juga mereka orang tuanya paham dan karena memang dipengaruhi juga lingkungan juga nih yang paling jadi saya pikir ada lingkungan karena memang hari-hari saya dengar juga itu rata-rata ini siswa main gamenya untuk main game ini anak-anak ini sehingga mereka juga itu kurang aktif sekolah. Seperti itu mungkin Ibu. Ya, itu bagus Pak melibatkan pihak eksternal maupun internal di sekolah. Karena kalau hanya internal sekolah saja jadi timpang, jadi tidak seimbang. Jadi kalau ada pihak eksternal baik itu minimal komite kita libatkan gitu. Karena komite kan lebih ke orang tua ya. Jadi ada yang mendukung, ada pihak yang mendukung gitu. Tapi kalau hanya dari satu sisi sekolah saja saya rasa kurang maksimal gitu. Siap. Nah, kira-kira Pak, kapan Pak Asikin akan melaksanakan semua rencana dan step-step yang Bapak buat tadi itu, yang Bapak rencanakan? Insya Allah dalam waktu dekat ini Bu Nina, saya akan merancang konsep dan akan tetap berkoordinasi dengan pimpinan satuan pendidikan Bapak Kepala Sekolah karena bagaimanapun konsep ini kan harus melibatkan keseluruhan dari yang ada warga sekolah, bukan hanya guru saja tapi seluruh warga sekolah itu hadir untuk
mencoba untuk mencarikan solusi yang terbaik. Ya. Betul. Bukan keseluruhannya sih Bu Nina, tapi ya sebagian kecil kan ada sih sebagian kecil saja. Tapi rasa-rasanya ketika berada di kelas itu kalau 1-2 orang itu yang tidak hadir ini ya saya pikir itu bisa di lumrah normal mungkin. Tapi ini kan ada 5 katakan 5 kan ini pengaruh tadi seperti yang saya katakan tadi ya. Tapi saya pikir masih bisa ada jalan keluar, solusi yang terbaik ya, untuk kita coba dekati secara persuasif bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua ini juga. Ini yang paling penting ini. Karena tanpa peran orang tua saya pikir sekolah juga ya, seperti pincang seperti itu mungkin. Bagus itu Pak Asikin sudah bagus, bisa mencari solusi dari apa yang Pak Asikin hadapi, ya. Jadi menurut Pak Asikin kesimpulan apa Pak Asikin ini dari hasil diskusi kita kali ini? Yang saya simpulkan ya, mungkin saya akan langsung membuat rencana ya. Tadi sudah diidentifikasi, mulai dari identifikasi ya, rencana identifikasi, bahkan tinggal eksekusi saya pikir. Bahkan saya sudah koordinasi dengan teman-teman dan bahkan pihak sekolah untuk untuk langsung aksi nyata terkait dengan permasalahan ini. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini ya akan saya lakukan eksekusi itu. Jadi bukan saya sendiri, tapi ini kan melibatkan teman-teman yang lain sebagai bagian dari kolaborasi untuk membangun satu seperti itu. Itu luar biasa sekali Pak Asikin. Semangat melaksanakan untuk kebaikan dan untuk kemajuan siswa kita selanjutnya. Aduh, terima kasih banyak. Saya rasa itu Pak Asikin yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Mohon maaf hanya sampai di sini saja saya menjawab permasalahan Pak Asikin. Semoga nanti kedepannya kalau ada waktu kita bisa coaching lagi. Siap. Terima kasih Pak Asikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana Pak Salahuddin? Ya luar biasa dia diskusinya, obrolannya begitu mengalir sekali. Jadi saya tadi selama Ibu Nina melakukan coaching dengan Pak Asikin, saya benar-benar mengamati, mendengarkan dengan baik sekali setiap pembahasan yang dibicarakan oleh Bapak Ibu berdua. Ini luar biasa. Masalahnya kita ini sudah memiliki yang berbeda-beda ya. Masing-masing tadi kita bagaimana tantangannya Pak Asikin ya. Pak Asikin itu yang jauh dari kota, kemudian menangani siswanya yang luar biasa. Kemudian Ibu Nina memancing ya. Kira-kira seperti apa harusnya solusinya. Yang saya tertarik sekali tadi itu ada istilahnya ada SK Guru Wali. Jadi ini kan tidak semua sekolah punya ini Pak. Setahu saya sekolah itu punya wali kelas. Siap. Ya, tapi ini enggak. Ini SK Guru Wali, di mana guru-guru itu memegang beberapa anak ya bertanggung jawab ya. Ini luar biasa, bagus sekali ini. Ini bisa diterapkan, ini semoga bisa memberikan pengalaman baru buat kita ya Pak Asikin. Luar biasa. Nah dari tadi ya kira-kira Ibu Nina apa yang sudah Ibu lakukan tadi ketika coaching itu? Menurut saya Pak, proses coaching saya sudah sesuai dengan alur Tirta Pak. Tadi saya sudah menyampaikan tujuan, kemudian saya juga sudah melakukan identifikasi terhadap apa yang dialami oleh Pak Asikin, juga sudah menanyakan rencana aksi beliau, bahkan sampai dengan tanggung jawab beliau terhadap untuk kedepannya sebagai bukti tindak lanjutnya. Dan saya juga tadi sudah
melakukan kemitraan dan bahkan menumbuhkan rasa terhadap proses coaching tadi, sehingga saya, ya Allah, saya bisa membayangkan apa yang dialami Pak Asikin berada di pelosok di pinggir pantai dengan latar belakang pendidikan orang tua yang ya kita harus maklumi gitu, Iya, Pak. benar. Itu kalau yang saya perhatikan. Iya, baik Bu Nilna, itu menarik sekali ya. Oke. Menarik sekali ya, kita saya aja diajak seolah-olah sama Pak Asik ini seolah menjadi beliau. Saya merasakan biasa. Jadi Bu Nilna juga menggiring pertanyaan-pertanyaan itu supaya bisa dimunculkan hingga dapat solusi seperti itu. Nah, dari pengamatan saya tadi udah luar biasa, sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian tadi benar seperti yang dikatakan Bu Nilna, sudah sangat sudah sangat kompleks sekali terkait dengan sesuai dengan rubrik penilaian yang saya tadi di awal sampaikan. Oke, baik. Kemudian dari tadi ya, kemudian kompetensi apa lagi yang kira-kira yang Ibu Nilna akan kembangkan nih terhadap coaching proses coaching ini? Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali lebih dalam lagi, Pak, ke coach saya gitu. Jadinya akan lebih lebih memancing coach saya untuk menumbuhkan bagaimana dia bisa mencari solusinya sendiri gitu. Jadi saya sebagai coach hanya menentunya, ibaratnya gitu, hanya membantunya, mengantarnya saja, bukan semuanya dari saya sebagai coach, sebagai coach gitu, Pak. Baik, bagus sekali. Terima kasih Bu Nilna, ini percakapan yang luar biasa. Terima kasih untuk waktunya. Semoga ke depan bisa lebih baik dan lebih maksimal lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.